Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita, ula, turun iki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong kasih, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah. Lebarnya hanya 0,5 meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang takziah belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah pada kembali, pengantar jenazah, yang leman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat. Tanya 5 perkara. 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Nah, sudah didokok nih, dibungkus ki. Ada orang meninggal ibu. Ya, ada orang pulang ceramah, dengar takziah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus ke kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Tidak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi tidak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Tidak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz. Karena ada saatnya sakaratul maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratul maut. Madang nasa ngogi Kan macam-macam itu orang sakaratul maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madak atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat. Syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu. 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan.
Saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kau. Nah lempar kak botol aqua. Jangan mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki. Masih sakit tuh komate ki nadek tesing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masuk kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya ustaz? Panggil raja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit. Ajak lalu. Jangan lalu ki bilang wita topi na witai. Wita totu. Belajar ki mengaji. Wita tu wita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka seluruh pengantar balik. Maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat. Marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup, kau pelihara solatmu. Sekarang saya pelihara kamu. Saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala. Itawa, jagonya. Barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago. Orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar Nabi bilang, kir kir kir. Nakir, kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir. Sedangkan kau mundur, apalagi saya. Saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu saya tanya, marrabuka. Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru ibu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak kada wani. Coba. Itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagiaki. Ditanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget lagi. Langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Nah, jadi bubu, syarat pertama, kalau mau ki selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki solat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya, kita masuk di kubur, pertama diperiksa solat. Maka saya setiap saya solat ceramah ibu, solat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak, bangun ki masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak solat tidak ada gunanya.